Kali ini gue mau minum realita ya. Minum realita seberapa enak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Minum kopi sepahit kehidupan, penemannya apa ya? Nah, ngaku deh kalian siapa yang sering ngerasa bingung buat mencari peneman kopi atau teh? Aku. Nah, jadi biarin aku di sini Natinda Putri Alaya Irba nomor absen 22 dari 11 MPLP 3 ngebantu kalian dalam misi pencarian kali ini. Yuk ikut aku ke dalam 10 menit ke depan menganalisis camilan manis enak yang cocok buat perut kalian saat ini. Info nih buat kalian yang masih ngerasa asing sama makanan yang akan kita analisis bareng. Apa sih Bika Ambon itu oleh-oleh khas Ambon ya? Gini ya? Gitu ya? Yuk kita gunakan alat pencarian digital untuk mengenal kue satu ini. Wow, ternyata ada sekitar 2 juta hasil pencarian atau web tentang Bika Ambon yang bisa kita baca-baca loh di Google. Lebih dari cukup lah ya buat PDKT sama si manis ini. Jadi guys, Bika Ambon adalah kue manis khas daerah Medan yang terbuat dari tepung sagu dan santan. Terus diolah selama 12 jam. Selama itu buat menghasilkan satu buah kue Bika Ambon. Nah, bisa dilihat kan dari contoh gambar di samping, ternyata bentuk dari dalam Bika Ambon tuh berunggah seperti kue Bandung dan warnanya kuning ngejreng. Gimana nih kondisi mata kalian sekarang? Tergiur nggak ngelihat warnanya yang secantik ini? Pasti kalian mulai mikir kan, kenapa kok kue ini dinamakan Bika Ambon? Padahal jelas-jelas tadi tertulis oleh-oleh khas Medan, Sumatera Utara. Coba kita kulik yuk apa sejarah serunya. Oh, ternyata Bika Ambon tuh masih berkerabat loh guys sama kue bingka khas Melayu. Tapi terus di Sumatera Utara akhirnya dimodifikasi menggunakan pengembang yang bernama Nira atau Tua Enal. Menurut cerita singkat pertama, katanya Bika Ambon dinamakan demikian karena dahulunya di simpang jalan Ambon Selkera Medan terdapat banyak sekali penjual bika. Di versi ini, istilah Ambon didapat dari nama jalan yaitu Jalan Ambon Selkera. Nah, tapi ada lagi nih salah satu cerita yang banyak beredar di masyarakat. Cerita ini mengatakan bahwa dahulunya ada sebuah daerah dekat dengan Medan bernama Amplas yang terbagi jadi dua bagian, yaitu barat dan sebelah timur. Yang sebelah barat dinamakan pabrik karena banyak pabrik latek di kawasan itu, sedangkan timurnya dinamakan kebun karena ya banyaklah perkebunan di sana, terutama perkebunan tembakau dan kokoa. Terus sewaktu-waktu nih ada seorang transmigran dari Jawa yang menetap di Amplas dan menjualkan dagangan Bika Ambonnya itu ke daerah Medan. Di sana, dia malah ketemu sama seorang etnis Tionghoa yang tertarik sama dagangan yang ia jual. Akhirnya beliau pun menawarkan diri untuk membantu mempromosikan dagangan itu di Medan. Karena bantuan dari beliau, Bika yang dijual jadi banyak peminat dan terkenal. Akhirnya Bika itu dikenal dengan istilah Bika Ambon. Istilah Ambon di versi ini didapat dari asal Bika ini terbuat, yaitu di daerah Timur Amplas, Kebon. Wah, ada-ada aja deh emang. Kalau kalian lebih percaya versi pertama atau versi kedua? Komen yang di bawah. Tekstur Bika Ambon sendiri sangat lembut dan berongga. Ketika kalian menggigitnya, pasti akan terasa kenyal dan lembut. Rasanya manis dengan sentuhan gurih dan sedikit rasa khas dari daun pandan serta daun jeruk. Ini memang camilan yang cocok bagi para pecinta makanan manis. Warna dari Bika Ambon bervariasi, mulai dari kuning hingga hijau muda, tergantung pada pewarna alami dan ekstrak rasa yang digunakan. Perkembangan zaman yang pesat di era 5.0 ini membuat Bika Ambon semakin beragam variannya. Seperti adanya bika yang ditambahkan keju, coklat, atau bahkan buah-buahan seperti durian. Setiap variasi memiliki ciri khasnya sendiri.
Nah, biasanya nih bika Ambon dipotong menjadi kotak-kotak kecil sebelum disajikan. Iya, salah satu cemilan yang sempurna untuk dinikmati bersama teh atau kopi. Bika Ambon dulunya juga sering loh disandingkan dengan es krim yang dingin. Kalau kalian sukanya makan pakai apa nih? Duh, kurang afdol ya rasanya kalau kita ngebahas suatu makanan tapi nggak bahas cara pembuatan dan resep simpelnya sekalian. Coba yuk kita belajar bareng-bareng tentang resep bika Ambon yang simpel. Salah satu resep simpel ini dipublis oleh web merdeka.com. Kurang lebih bahan yang dibutuhkan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama untuk membuat bahan santan dan yang kedua untuk membuat biang atau adonan utamanya. Setelah keduanya siap, adonan dicampur dan dipanggang di dalam oven dengan suhu 180 derajat selama 35-40 menit. Dengan pintu oven yang sedikit terbuka ya. Habis itu tinggal tunggu bika Ambonnya dingin deh. Kalau udah dingin, baru kalian bisa potong-potong dan sajikan. Nah, resep ini bisa kalian jadikan modal untuk membangun sebuah usaha loh. Karena di daerah Semarang masih jarang rasanya penjual bika Ambon yang bisa kita temui. Bisa dilihat tuh dari Maps. Masih jarang kan rasanya bika Ambon di Semarang. Kalinya ada, jarak dari toko satu dan lainnya tuh jauh banget. Ada nih salah satu toko yang memiliki rating yang cukup bagus. Bernama Bika Ambon Lokasari yang berada di Kabupaten Kendal. Ternyata Bika Ambon Lokasari ini udah banyak menitipkan barang dagangannya di Semarang loh. Makanya banyak warga Semarang yang gak asing sama produk mereka. Di bagian komen, mereka bilang kalau mereka sering menitipkan bika Ambon ini ke toko oleh-oleh Stasiun Tawang. Terus di Istana Buah Pandanaran dan Candi, sama yang terakhir di Galael Citraland. Kalau dilihat dari data Google Trends dari 2004 sampai sekarang, pencarian bika Ambon mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan pertama terjadi pada bulan Maret 2004 dengan 100 pencarian. Terus pada Oktober 2004, Mei, dan Februari 2005. Dan terakhir data paling terbaru dari bulan September ini adalah 21 pencarian. Daerah pertama yang paling banyak peminatnya adalah tak lain dan tak bukan asal dari bika Ambon itu sendiri, yaitu Sumatera Utara. Lalu disusul oleh Jogja, Kepulauan Riau, Banten, Riau, Jakarta, Bangka Belitung, dan Jawa Tengah yang menduduki peringkat 8 dengan 38 peminat. Nah, data Google Trends tadi bisa banget nih kalian jadikan patokan buat memulai usaha bika Ambon ini. Lumayan banyak juga ya ternyata warga-warga Jawa Tengah yang senang sama makanan satu ini. FYI ya, persaingan yang tidak terlalu ketat tadi bakalan jadi salah satu keuntungan buat memulai usaha bika Ambon ini loh. Daripada jauh-jauh dan capek menyeberangi lautan cuma demi pergi ke Medan, terus bawa pulang bika Ambon, mending jadi salah satu penjualnya aja ya kan? Dari sini kita bisa tahu bahwasannya kue bika Ambon adalah kue dari Medan, Sumatera Utara yang memiliki ciri khas khusus dari segi tekstur dan rasanya. Nah, kue ini juga cocok buat segala acara, jadi buat kalian yang ingin mencoba membuat usahanya, nggak perlu takut deh dengan yang namanya musiman. Walaupun udah banyak penjualnya, tapi peminat bika Ambon dari tahun ke tahun nggak berangsur surut, malah lebih cenderung meningkat. Nah, peningkatan inilah yang membuat bika Ambon ini tetap eksis dan berkembang sampai saat ini. Dari yang awalnya cuma bisa ditemuin di pedagang kaki lima, sekarang pasti kalian gak asing kan adanya bika Ambon di berbagai pusat oleh-oleh. Nah, usaha ini juga tergolong membutuhkan modal yang cukup sedikit. Walaupun kecil nih ya, kalau kalian tekuni dengan rajin, pasti akan membuahkan laba yang cukup besar. Gak cuma itu, bahan-bahan dari bika Ambon sendiri juga sangat mudah kok ditemukan di pasar-pasar sekarang. Jadi gak lagi deh bingung buat memulai usaha ini. Nah, semoga dengan video research yang aku buat ini bisa menginspirasi kalian untuk memulai usaha baru ya. Makanan khas dari Sabang sampai Merauke itu tumpah-tumpah dan enak-enak. Nah, rasanya itu juga salah satu tanggung jawab kita sebagai generasi bangsa buat melestarikannya nih. Yuk ikut melestarikan dengan cara mencoba dan mencari tahu tentang apa itu makanan khas dari Sabang sampai Merauke. Ditunggu ya buat nyobain salah satu makanan khas dari Medan ini.
That's all from me. Please hit like and subscribe button. Komen ya makanan apa lagi yang harus aku analisa selanjutnya. See you on the next video with another Indonesian foods to explore.